Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Selalu terapkan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita semua dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas TIFA A 2018. Kami akan mempresentasikan tentang metabolisme obat di dalam hati. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Holly Rupun Bato, NIM 1801051. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan metabolisme. Nah, metabolisme itu merupakan proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Sebagian besar obat terjadi di dalam hati karena hati bertindak sebagai organ utama yang bertanggung jawab terhadap biotransformasi obat. Kebanyakan obat-obatan melalui proses biotransformasi atau dimetabolisme dahulu sebelum dapat diekskresikan. Nah, biotransformasi itu sendiri merupakan proses atau modifikasi senyawa kimia oleh enzim atau sel mikroba. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pengertian metabolisme. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Rani Wulandari, NIM 1701186. Pada proses ini, molekul obat dapat diubah menjadi tidak aktif dan bersifat lebih polar sehingga lebih mudah diekskresikan. Biotransformasi suatu obat dapat dipercepat atau diperlambat berdasarkan induksi atau inhibisi enzim yang ditimbulkan oleh komponen makanan. Akibat adanya induksi enzim, maka laju biotransformasi akan meningkat. Peningkatan laju biotransformasi ini mengakibatkan jumlah metabolit inaktif yang dihasilkan meningkat sehingga terjadi penurunan dalam kerja farmakologinya. Obat-obat yang mengalami biotransformasi menjadi metabolit-metabolit reaktif. Induksi enzim kemungkinan akan memperbesar aktivitas dan toksisitas obat tersebut. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 1801047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada slide yang ketiga tentang fungsi hati. Yang pertama itu pengambilan komponen bahan makanan yang diantarkan dari saluran cerna melalui pembuluh portal ke dalam hati. Yang kedua itu biosintesis senyawa-senyawa dalam tubuh, penyimpanan, perubahan, dan pemecahan menjadi molekul yang dapat diekskresikan atau dapat dimetabolisme. Yang ketiga itu penyediaan secara tetap metabolit dan bahan-bahan pembentuk yang kaya energi bagi organisme. Perkenalkan, nama saya Maya Purnamasari dengan NIM 1801029 akan melanjutkan fungsi hati yang keempat, yaitu detoksifikasi senyawa-senyawa toksik melalui biotransformasi, mengurangi jumlah dan frekuensi makan menyebabkan hati lebih aktif dan leluasa melakukan pembersihan dan pembuangan racun dari dalam tubuh. Dengan berkurangnya racun dalam tubuh akan meningkatkan sirkulasi oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh sehingga sel bisa memperbaiki diri dan meningkatkan fungsinya secara optimal. Yang kelima, ekresi bahan-bahan bersama-sama dengan empedu dan pembentukan serta pemecahan dari banyak komponen plasma darah.
Perkenalkan, saya Jumira, NIM 1801033. Saya akan menjelaskan mengenai proses metabolisme obat reaksi fase 1, di mana reaksi fase 1, oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang mengubah obat menjadi lebih polar dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Syahmat Guntur dengan NIM 1801001. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya di proses metabolisme obat pada reaksi fase 2. Glukoronidasi melalui enzim UDP, glukoronil transferase yang terutama terdapat di mikrosom hati dan juga terdapat di jaringan ekstrak hepatik, usus halus, ginjal, paru, dan kulit. Saya atas nama Elvin Bora, NIM 1801009 akan melanjutkan penjelasan mengenai proses metabolisme obat untuk reaksi fase 1. Nah, pada reaksi fase 1 ini bertujuan untuk mengubah obat induk menjadi metabolit yang lebih polar dan biasanya dilakukan dengan cara memunculkan atau memasukkan suatu gugus fungsi seperti gugus hidroksi, NH2, dan SH. Sebagaimana kita tahu bahwa gugus hidroksi adalah gugus polar, begitupun dengan NH2. Jadi pada reaksi fase 1 ini, senyawa induk diberi gugus fungsi yang bersifat polar sehingga ketika obat induk tersebut sudah cukup polar, maka metabolit yang ada di fase 1 ini akan lebih mudah untuk diekskresikan. Selanjutnya, saya Desiana dengan NIM 1801021 akan melanjutkan penjelasan tentang proses metabolisme obat pada reaksi fase 2. Nah, banyak produk fase 1 tidak dieliminasi dengan cepat dan mengalami reaksi berikutnya dengan suatu substrat endogen seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino yang berikatan dengan gugus fungsional yang baru untuk membentuk konjugat yang sangat polar. Nah, reaksi konjugasi ini merupakan ciri utama metabolisme fase 2. Jadi reaksi fase 2 ini memiliki ciri utama yaitu reaksi konjugasi. Nah, reaksi konjugasi itu artinya ada beberapa senyawa konjugat yang akan menempel pada obat atau metabolit pada fase 1 dan akhirnya sama, dia akan lebih mudah untuk keluar. Dan di sini perannya adalah menjadi senyawa yang tidak toksik. Kita ketahui bersama bahwa beberapa obat metabolitnya itu menjadi senyawa yang toksik. Nah, dengan adanya reaksi fase 2 yang dikonjugasikan dengan senyawa ini, dia akan menjadi senyawa yang tidak toksik. Baik, perkenalkan saya Lia Yusuf NIM 1801038 akan menjelaskan mengenai skema metabolisme obat di hati sebagai berikut. Setelah obat mengalami absorpsi, ini obat yang bersifat lipofilik dieliminasi dan diubah menjadi obat yang bersifat hidrofilik. Jadi, pengubahan senyawa dari lipofilik menjadi hidrofilik ini dilakukan yaitu melalui fase 1 dan fase 2. Jadi, fase 1 itu apa saja? Di sini dapat kita lihat tidak semua obat harus mengalami fase 1. Buktinya di sini kita bisa lihat obat bisa langsung lompat ke fase 2, kemudian dikonjugasi lalu dieliminasi. Ya, saya Fernisari Timang, NIM 1801005 akan melanjutkan penjelasan proses metabolisme obat di hati. Nah, di sini bisa kita lihat obat yang kedua harus dimetabolisme pada fase 1 dengan mengubah aktivitasnya yang kemudian dikonjugasi lalu dikeluarkan. Selain itu, obat yang mengalami fase 1 ini akan menjadi metabolit inaktif lalu dikonjugasi dan kemudian dieliminasi.
Ada juga obat yang sepanjang perjalanannya itu tidak diubah sama sekali dari masuknya hingga keluar, tetapi selama itu dia tetap berefek atau menempati reseptornya. Perkenalkan, nama saya Novianti Baka, NIM 1801013. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama, induksi enzim. Perlu kita ketahui, induksi enzim yaitu peningkatan sintesis enzim. Hal ini menyebabkan kecepatan metabolisme obat meningkat, sehingga diperlukan peningkatan dosis obat. Beberapa obat, misalnya fenobarbital, karbamazepin, etanol, dan khususnya rifampicin, dan polutan atau hidrokarbon aromatik polisiklik dalam asap tembakau meningkatkan aktivitas enzim-enzim yang memetabolisme obat. Mekanisme yang terlibat tidak jelas, tetapi zat-zat kimia yang mempengaruhi sekuens DNA spesifik atau membangkitkan produksi dari enzim yang sesuai. Biasanya adalah suatu subtipe sitokrom P450. Akan tetapi, tidak semua enzim yang berperan pada induksi adalah enzim mikrosomal. Sebagai contoh, dehidrogenase alkohol hepatik terjadi dalam sitoplasma. Saya Anggi Febrianti Pasaribu dengan NIM 1801017 akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang kedua, ada inhibisi enzim. Inhibisi atau penghambatan enzim bisa menyebabkan interaksi obat yang tidak diharapkan, di mana interaksi ini cenderung lebih cepat daripada yang melibatkan induksi enzim. Karena interaksi ini terjadi segera setelah obat yang dihambat mencapai konsentrasi yang cukup tinggi untuk berkompetensi dengan obat yang dipengaruhi, di mana obat bisa menghambat berbagai bentuk sitokrom P450 sehingga hanya mempengaruhi metabolisme obat yang dimetabolisme oleh isoenzim tertentu. Simetidin menghambat metabolisme obat yang berpotensi menjadi toksis, termasuk phenytoin, warfarin, dan teofilin. Eritromisin juga menghambat sistem sitokrom P430 dan meningkatkan aktivitas teofilin, warfarin, karbamazepin, dan dikoksin. Baik, perkenalkan saya Arna Wardana, NIM 1801025. Yang ketiga yaitu polimorfisme genetik. Respon terhadap obat bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Karena variasi ini biasanya mempunyai variasi Gaussian. Dalam distribusi tersebut diasumsikan bahwa faktor penentu respon adalah multifaktorial. Akan tetapi, respon beberapa obat menunjukkan variasi diskontinu, dan pada kasus-kasus ini, populasi dapat dibagi menjadi dua kelompok atau lebih. Hal ini menunjukkan adanya suatu polimorfisme gen tunggal. Misalnya, sekitar 8% populasi memiliki ekspresi yang salah terhadap CYP2D6, suatu isoform dari P450 yang bertanggung jawab untuk hidroksilasi debriscoin. Hidroksilator buruk ini menunjukkan respon yang memanjang dan berlebihan terhadap obat-obat seperti propranolol dan metoprolol yang mengalami metabolisme luas di hati. Baik, nama saya Mutiara Sarmila Worumi dengan NIM 1801043. Yang keempat, usia. Bayi dalam kandungan dan bayi yang baru lahir, jumlah enzim-enzim mikrosom hati yang diperlukan untuk metabolisme obat relatif lebih sedikit, sangat peka terhadap respon obat. Pada usia tua, metabolisme obat dalam hati mungkin menurun, tapi biasanya lebih penting adalah menurunnya fungsi ginjal. Oleh karena itu, orang lanjut usia membutuhkan beberapa obat yang dosisnya lebih kecil daripada yang lebih muda. Khususnya, obat bekerja sentral di mana orang yang lanjut usia lebih sensitif terhadap obat tersebut.
Sekian, ini referensi yang kami gunakan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.